Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mata kuliah mekanika bahan kali ini akan membahas tentang tegangan geser. Balok yang dibebani menyebabkan balok menghasilkan momen lentur dan gaya geser secara bersamaan, sehingga balok tersebut mengalami tegangan lentur dan tegangan geser sekaligus. Tegangan geser bekerja sejajar dengan penambang melintang suatu elemen. Nah, materi tentang momen lentur sudah kita bahas sebelumnya hingga didapat diagram tegangan lentur. Kali ini, kita akan belajar menentukan besarnya tegangan geser dan menggambar diagram tegangannya. Oke, jadi ini rumus untuk menghitung besarnya tegangan geser yang dinyatakan dengan tau. Jadi tau ini rumusnya adalah Q kecil per B, di mana Q adalah V dikalikan Q besar dikalikan IX. V itu adalah besarnya gaya geser di titik yang ditinjau. Q adalah statis momen serat yang ditinjau terhadap garis netral. IX ini adalah inersia penampang sumbu kuat. Nah, rumus Q ini kita substitusikan ke rumus yang ini, sehingga didapat besarnya tau adalah V dikalikan Q besar dibagi dengan IX dikalikan B. Oke, jadi distribusi tegangan geser dari serat terluar bagian atas atau tekan sampai dengan serat terluar bagian bawah atau tarik bergantung pada besarnya statis momen. Oke, di sini diperhatikan pada gambar, garis hitam ini adalah garis netral atau titik berat penampang. Karena bentuknya ini persegi dan simetris, sehingga titik berat ini berada tepat di tengah, ya kan? Jadi titik berat itu tergantung dari bentuk penampangnya. Oke, jadi ini berarti di titik ini adalah H/2 kan ya. Ini adalah tingginya ini dibagikan 2. Jadi ini H/2. Ya kan? Nah, yang kecil ini, merah ini dari sini ke sini, ini ke sini, ini ke sini dan ini ke sini adalah H/4. Oke, jelas ya. Jadi ini sudah, nah ini kita akan bahas Q sekarang. V ini jelas kita sudah tahu, didapat dari perhitungan MECTEC. Oke, ini nanti kita bahas. I ini inersia, B ini adalah lebarnya ini. Oke, sekarang kita bahas yang Q. Kenapa yang serat tepi terluar bagian atas itu bernilai 0? Oke, kita bahas. Q adalah statis momen serat yang ditinjau terhadap garis netral. Nah, sekarang kita bahas ini dulu untuk lebih mudah ya. Serat di mana Y sama dengan plus H/4. Jadi yang dimaksud adalah, nah untuk yang ini adalah di sini, kotak yang ini. Ya, kotak yang ini. Jadi Q itu adalah luasan dari kotak ini, karena H+4 ini tadi ya. Luasan dengan kotak ini dikalikan dengan titik berat kotak tadi di sini ke sini jaraknya. Oke, jadi berarti kan B kan ini, luasannya kan berarti B dikalikan yang ini. Ini berapa? H/4 kan ya, dibagi 4. Jadi tingginya ini dibagi dengan 4. Jadi B dikalikan H/4 dikalikan jarak dari titik berat kotak yang ini tadi ke sini. Jaraknya berapa? Ini H/4 kan, ini ke sini. Nah, jarak yang kecil ini berapa? H/8 kan ya. Jadi H/4 ini dibagi 2 lagi. Berarti H/8. Jadi H/4 plus H/8. Ini luasan, B dikalikan H/4 dikalikan H/4 plus H/8. Jelas ya? Nah, sekarang yang ini, serat berimpit garis netral atau Y sama dengan 0. Nah, yang ini adalah kotak yang ini yang dimaksud. Jadi seratnya berimpit di garis netral, berarti di sini kan maksudnya. Berarti perseginya dari ujung sini sampai ke Y sama dengan 0. Kalau yang ini tadi H/4 kan yang ini, berarti yang ditinjau dari sini sampai ke H/4 ini. Jelas ya? Nah, kalau yang ini
Y per 0 dari sini sampai sini. Berarti kotaknya kan ini, ya kan? Luasannya berarti kan B dikalikan H per 2 kan ya. Oke, B dikalikan H per 2 ini. Jaraknya berapa? Jaraknya berarti dari sini ke sini. Ya H per 4. Berarti jaraknya H per 4. Jelas ya? Ini dari situ. Nah, minus H per 4 sama seperti tadi rumusnya. Seperti ini kan? Karena simetris. Jadi ini adalah B, yang ini ya. B dikalikan H per 4 dikalikan jarak dari sini ke sini. H per 4 plus H per 8. Nah, sekarang yang ini. Serat tepi terluar bagian bawah dan atas. Kenapa dia bisa 0? Nah, di sini kan. Kenapa? Karena dia tidak punya luasan. Contoh misal H per 4. Berarti kan di sini. Luasannya ya dari serat terluar ke H per 4. Ini 0, Y0. Dari sini ke sini, ya kan? Nah, tepi terluar ya di sini diam dia. Jadi tidak punya luasan kan? Ya serat terluar ini sampai serat terluar tidak punya luasan. Luasannya 0. 0 dikalikan apapun ya 0. Ya kan? Berarti tegangan gesernya besarnya 0 pada serat paling tepi, baik itu atas maupun bawah. Jelas ya? Nah, sekarang kita masuk ke soal. Sebuah balok sederhana dengan L sama dengan 6 meter, panjangnya 6 meter, panjang bentangnya, memikul beban merata Q sama dengan 1 kN per meter dan terpusat P sama dengan 5 kN yang terletak di tengah bentang. Oke, penampangnya persegi dengan dimensi 20 x 30 cm. Gambar diagram tegangan geser penampang. Nah, kita perlu menghitung gaya geser maksimum. Jadi ini rumus cepatnya ya. Setengah QL plus setengah P. Jadi ini Q ini adalah beban rata, P ini beban terpusat, didapat 5,5 kN. Dari Mektek ya. Diingat-ingat kembali. Oke, nah ini menentukan titik berat penampang. Karena dia persegi, berarti dia tepat di tengah. Tepat di tengah berarti dibagi dengan 2. Jadi tadi lebar sama panjangnya adalah 20 sama 30. Sehingga titik beratnya didapat 10 cm sama 15 cm. Sekarang kita menghitung besarnya momen inersia. 1/12 dikalikan 200 kali 300 pangkat 3. Oke, didapat sekian. Nah, sekarang menentukan besarnya tegangan geser. Jadi V dikalikan Q 0. Oke, jelas ya. Yang untuk ini H per 4 tinggal dimasukkan. B-nya berapa lebarnya, H-nya berapa tingginya, dan seterusnya. Didapat sekian. Inersia juga dimasukkan. Nah, garis netral 0 didapat. Ini dimasukkan aja. B-nya berapa, H-nya berapa, bagi 2 bagi 4. Inersianya sudah kita hitung, kita dapat B-nya berapa, V-nya juga. Didapat 0,137 Newton per milimeter kuadrat atau MPa. Yang ini H per 4 nilainya sama. Nah, plus H per 4 dengan minus H per 4 karena tadi persegi ya, simetris atas dan bawah, jadi nilainya pasti sama. Ini 0,103, ini juga 0,103. Oke, lalu digambar diagram tegangan geser penampang. Ini tadi ya, tau A sama dengan 0 didapat dari sini. Tau A sama dengan 0 pada serat tepi terluar bagian atas dan bawah. Dan bawah ini saya simbolkan tau A juga. Nah, sekarang yang ini serat di mana Y H per 4 dan Y minus H per 4 ya, 0,103. Nah, di sini dari berjarak ke sini positif 0,103. Ini juga tau D 0,103 berjarak H plus 4. Baik itu minus maupun positif. Minus maupun plus. Nah, sekarang
pada serat beripit garis netral atau Y sama dengan 0 didapat 0,137. Ini 0,137 berimpit pada garis netral, sehingga yang ini karena paling besar atau maksimum. Nah, dari sini terlihat ya perbedaan gambar tegangan lentur dengan tegangan geser. Kalau tegangan lentur, bagian tepi ini selalu bernilai paling besar atau maksimum. Sebaliknya, pada tegangan geser bernilai paling kecil atau sama dengan 0. Nah, pada bagian garis netral, ya, kalau tegangan lentur selalu bernilai 0. Namun pada tegangan geser selalu bernilai paling besar atau maksimum. Jelas ya sampai sini? Oke, saya rasa pertemuan hari ini kita cukupkan. Untuk kali ini tidak ada tugas. Silakan disampaikan di kolom komentar jika ada yang ingin didiskusikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.